Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami menyambut Bapak Ibu dengan sukacita karena Bapak Ibu telah setia mengikuti ibadah online. Di penghujung tahun ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau mengejar kehadirannya dalam kehidupan kita. Sebab hanya dekat kepadamu Tuhan. Kami mau katakan kami ya Tuhan sangat bersyukur saat kami dekat dan mengejar kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak
Setiap kami memanjat hadirat-Mu di dalam hidupku Tuhan. Sebab benar Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang kami mau kejar Tuhan. Bukan harta kekayaan Tuhan, tetapi kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah yang terutama ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu ada di setiap rumah-rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online dan menjamah, mengubahkan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan yang terbaik yang kami punya, pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Dengan segenap hati kami, jiwa dan roh tubuh kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Memuji dan meninggikan-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Nyanyikan dengan sukacita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, angkat semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Dialah yang terbesar dan yang termulia. Amin. Kita semua tahu bahwa kuasa Tuhan terbesar dari apapun, dari masalah kita. Walaupun saat ini kita tidak tahu, kayaknya kok hidup saya tuh nggak tahu ujungnya kemana. Tapi kita harus tetap percaya
bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebab kami mau memilih percaya Tuhan,
Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 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 Terima kasih kalau Kau izinkan kami merayakan ulang tahun GBI Lamtera yang ke-23 tahun ya Bapa. Sungguh besar kasih setiamu buat kami semua umat-Mu Tuhan. Ajari kami untuk terus menjaga hati, untuk terus punya gaya hidup yang menyembah padamu Tuhan. Ajari kami untuk punya cara untuk selalu menjaga kesehatan rohani kami ya Tuhan. Roh Kudus berikanlah roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami lakukan di tahun-tahun mendatang, semuanya Tuhan, semuanya hanya kami fokuskan untuk memuji dan menyembah-Mu. Hidup seturut kehendak dan tujuan-Mu saja Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita berkata, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Thank God, tanggal 10 Januari kita seharusnya merayakan ke-23 tahun hari ulang tahun GBI Lamtera. Kita mengambil tema tahun ini gaya hidup penyembah. Saudara, ternyata Sinode GBI punya tema tahun penyegaran rohani, tahun kesehatan rohani, saudara. Jadi tema yang kita ada gaya hidup penyembah ini bisa mendukung dari tema Sinode GBI, kesehatan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda dan saya itu tahu bagaimana dunia itu menarik Anda dan saya, bagaimana cara iblis itu menjebak Anda dan saya, di mana kalau Anda tahu cara-caranya, maka saya percaya Anda dan saya tidak akan masuk dalam jeratnya, saudara. Saya belajar dan saya harap Anda juga belajar. Bagaimana kalau kita ingat peristiwa saat Firaun mencobai Israel untuk tidak sepenuhnya memisahkan diri mereka. Saudara, begitu pula setan. Bukan cuma Firaun mencoba Israel, kalau Anda lihat begitu pula juga dengan setan, saudara. Mencobai Anda dan saya tuh untuk tidak sepenuhnya memisahkan diri dari dia, saudara. Untuk bergabung dengan Allah, setan gak akan mengizinkan Anda dan saya sepenuhnya memisahkan diri dari setan untuk bergabung dengan Allah. Enggak. Itulah kenapa hari ini saya sungguh bersyukur, walaupun acara hari ulang tahun GBI Lamtera ke-23 tahun, The Golden Year, itu dirayakan hari ini tanggal 16. Puji syukur, karena ini rekaman masih hari Rabu, jadi nanti sore baru ada kepastian wali kota kita tercinta Pak Heri bisa hadir atau tidak. Tapi apapun yang terjadi, serahkan semua yang terbaik buat Tuhan kita, yang juga katakan amin. Hari ini saya ingin mengajak Anda mengingat kembali bagaimana Firaun itu menyuruh Israel untuk tinggal di Mesir dan menyembah Allah. Kalau Anda baca di Keluaran 8 ayat 25 dikatakan apa? Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu. Di mana saudara? Di negeri ini. Jadi Firaun itu nyuruh tinggal di Mesir. Nyembahlah Allah enggak apa-apa, tapi tinggal di Mesir. Saya beritahu demi kasih Tuhan, saya belajar, setan pun menginginkan kita
bisa jadi menginginkan kita untuk beragama, menjadi beragama. Tapi tidak terpisah dari dosa. Itulah kenapa saya beritahu berkali-kali agama tidak menyelamatkan. Karena agama itu adalah upaya manusia untuk berbuat baik, mencari dengan segala macam upaya. Tapi yang namanya kasih yang dari surga itu diberikan kepada Anda sebagai kasih karunia, sebagai anugerah. Sama. Setan tuh menginginkan kita tuh menjadi beragama tetapi tidak terpisah dari dosa. Sama seperti Firaun nyuruh Israel tinggal di Mesir dan menyembah Allah. Yang kedua yang saya pelajari, step kedua. Firaun bilang apa? Jangan pergi terlalu jauh dari Mesir katanya. Kalau Anda baca di step kedua ini di Keluaran 8 ayat 28 dikatakan apa? Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku katanya. Kalau Anda pelajari step yang kedua dari Firaun ini, setan pun juga menginginkan kita untuk terus-menerus berhubungan dengan dosa. Bahasa Surabayanya ojo adoh-adoh dari aku kata setannya gitu kan. Step yang ketiga, Firaun hanya membiarkan orang laki-laki pergi. Tapi ingat bukan keluarga mereka, hanya orang laki-laki pergi. Keluaran pasal 10 ayat 11 dikatakan apa? Bukan demikian. Kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Step ketiga ini kalau Anda belajar, Anda menganalisa, setan itu menginginkan kita untuk menjadi beragama. Tetapi tidak mempedulikan rumah tangga kita. Itulah kenapa acara HUT jam 5 sore nanti kita akhiri dengan pengurapan buat kaum pria yang menjadi tulang punggung keluarga. Atau mungkin buat single parent yang sekarang ini sudah dia sendiri, seorang ibu mungkin yang menjadi tulang punggung keluarganya, saudara. Atau mungkin Anda sudah menjadi tulang punggung keluarga bukan hanya keluarga Anda sendiri, tapi juga orang tua Anda atau mertua Anda yang sudah enggak sanggup bekerja lagi. Sehingga Anda harus menghidupi beberapa keluarga. Itulah kenapa hikmat yang diberikan pada saat hari ulang tahun jam 5 sore nanti ada pengurapan untuk 66 kepala keluarga sebagai tulang punggung keluarga, saudara. Karena kami ingin seperti yang Tuhan mau, di mana tulang punggung keluarga ini betul-betul menyembah Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan Allah, tapi juga terus tetap peduli sama keluarganya, saudara. Tetap peduli dengan rumah tangganya, karena kita sama-sama belajar. Di step yang ketiga, setan tuh menginginkan kita untuk tetap beragama, tapi tidak peduli rumah tangga kita, saudara. Dan step yang keempat, Firaun itu ngomong apa? Jangan membawa kekayaan bersama dengan Anda. Artinya apa? Firaun tahu di mana harta Anda berada, di situ hati Anda berada di mana. Setan menginginkan kita menggunakan kekayaan kita tuh untuk yang lain, bukan untuk seperti yang Allah kehendaki. Saudara, semoga di awal ini Anda bisa tahu bahwa step-step di awal ini Anda harus belajar, saya juga harus belajar. Itulah kenapa sekelas murid Yesus saja, sekali bermurid Yesus, ketika murid-murid Tuhan Yesus Kristus bertengkar di jalan, mempersoalkan apa, saudara? Siapa yang terbesar di antara mereka? Tuhan Yesus Kristus memberikan pernyataan kepada murid-muridnya. Mari kita baca di Markus pasal 10 ayat 44 sampai 45. Markus pasal 10 ayat 44 sampai 45 dikatakan apa? Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus Kristus seringkali menegaskan bahwa Ia, Yesus, adalah seorang yang memiliki sifat pemberi. Tuhan kita, guru kita, Tuhan kita itu berulang kali, sering kali menegaskan bahwa Ia, Yesus Kristus itu adalah pribadi yang punya sifat pemberi. Contoh, dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan apa? Akulah gembala yang baik. Step yang ke arah Tuhan itu bukan berarti kebal dari godaan setan dan pasti kebal dan setan tetap aja menggoda Tuhan dan semua pengikutnya. Tapi step yang Tuhan ajarkan sering kali ditegaskan itu dikatakan apa? Di Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, saudara. Lalu dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dikatakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Tuhan ingin Anda sebagai kepala keluarga bukan hanya membawa seluruh keluarga, seluruh rumah tangga kita kepada Tuhan, tapi Tuhan ingin kita juga mengerti bahwa kita itu punya tanggung jawab, punya sifat yang harus sama dengan Tuhan kita, dengan guru kita. Yaitu memiliki sifat pemberi, saudara. Sebagai gembala yang baik buat keluargamu, sebagai gembala yang baik buat siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dan hidup saya, saudara. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah keteladanan sebagai pribadi yang memiliki gaya hidup pemberi, saudara. Gaya hidup memberi. Orang yang punya lifestyle penyembah, Tuhan ajarkan dia juga punya lifestyle untuk memberi, saudara. Pemberian yang Tuhan Yesus berikan tidak bisa diukur dengan materi, nggak bisa diukur dengan uang sebesar apapun. Karena Tuhan Yesus Kristus memberikan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Ia memberikan nyawanya bagi setiap kita, agar manusia yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. Siapapun orang yang berbuat baik dalam kehidupan Anda, di sekeliling Anda, tidak pernah kan orang tanya, kenapa kamu berbuat baik? Agamamu apa? Enggak ada, saudara. Siapapun yang berbuat baik, bagi saya, dia pasti mengikuti teladan Kristus yang juga katakan amin. Dalam kekristenan, apapun agama orang-orang di sekeliling kita, dalam kekristenan ketika membicarakan tentang gaya hidup menyembah, pasti membicarakan tentang teladan yang Kristus tunjukkan, yang dan ajarkan pada Anda dan saya. Ketika kita membicarakan tentang pemberian, jangan kita bayangkan bahwa pemberian itu hanya berupa soal uang dan materi. Kebaikan banyak orang itu jangan hanya diukur dengan uang dan materi. Tapi setiap kebaikan yang Anda terima, bagi saya apapun agama orang itu, dia sudah mengikuti teladan Kristus. Ada Kristus dalam hidupnya, saudara. Itulah kenapa gaya hidup memberi itu didapat sebenarnya itu dari pengorbanan yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Dengan memberikan nyawanya bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Saya tuh sempat mikir kenapa Bunda Teresa itu bisa begitu baik, Bunda Teresa dari Kalkuta. Saya baca beberapa kata-kata bijak tentang perdamaian dari Bunda Teresa. Bahkan saya kutip ada 9 kata-kata yang merasuk ke hati saya. Saya akan tampilkan buat Anda supaya Anda bisa belajar. Kenapa manusia ini bisa punya kata-kata sebijak itu. Itulah kenapa beberapa orang yang beragama lain ngomong apa?
Saat Bunda Teresa memberikan kebaikan, enggak pernah tanya Bunda Teresa itu agamanya apa, enggak pernah tanya. Karena semua orang merasakan kasihnya, saudara. Kata-kata bijak yang saya catat ada 9, yang pertama ngomong apa? Kita merasa apa yang kita lakukan tidak lebih, hanya ibarat setetes air di lautan. Coba bayangkan, setetes air di lautan itu rasanya apa? Cuma setetes, lautan saudara. Tapi dikatakan apa? Tetapi lautan itu sendiri merasa kurang tanpa adanya tetesan yang hilang itu. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya memberi sak tetes nanti buat lautan itu ngapain? Bahasa Jawanya nguyai segoro, sudah hasil kayak uyah lagi. Ternyata Bunda Teresa punya konsep berbeda. Lautan itu sendiri merasa kurang kalau nggak ada tetesan dari kita, saudara. Karena tetesan kita itu hilang malahan, itu malah kurang. Saya merenung, hebat orang ini. Punya kebijaksanaan yang dalam gitu kan. Yang kedua yang saya catat, agar cinta menjadi nyata, perhatikan baik-baik dikatakan oleh Bunda Teresa. Agar cinta menjadi nyata, dikatakan apa? Harus berbiaya. Orang enggak ada cinta gratisan, enggak ada. Ternyata saya juga kaget. Oh hebat banget, betul juga ya. Agar cinta menjadi nyata tuh harus berbiaya, harus sakit dan harus mengosongkan diri kita dulu. Enggak bisa egois. Saya merenungkan hebat banget Bunda ini gitu kan. Yang ketiga, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan tidak merasa lebih bahagia. Dikatakan jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Setiap orang ketemu dengan kita itu perginya lebih baik dan lebih merasa bahagia, saudara. Kebaikan dalam wajah kita, kebaikan dalam mata kita, kebaikan dalam senyuman kita. Wow, saya lihat, wow, amazing. Ternyata Bunda Teresa sudah mengalami gaya hidup penyembah. Yang keempat yang saya catat, cinta yang tidak mementingkan diri sendiri akan menggerakkan hati dan perbuatan manusia. Itulah kenapa Kristus ngomong, murid-muridnya tanya, siapa terbesar di antara kita? Gitu kan. Yesus jawabnya apa? Barang siapa yang hendak menjadi terkemuka di antara kamu, ia menjadi hamba untuk semuanya. Klop kan? Karena cinta yang tidak mementingkan diri sendiri itulah akan menggerakkan hati dan perbuatan manusia. Yang kelima yang saya catat, kebijaksanaan dari Bunda Teresa tentang perdamaian. Dikatakan apa? Aku bisa melakukan hal-hal yang Anda tidak bisa. Anda dapat melakukan hal-hal yang saya tidak bisa. Bersama-sama kita dapat melakukan hal-hal besar. Itulah kenapa berulang kali saya ngomong ke tim saya juga. Anda nggak bisa jadi saya nggak bisa jadi Anda, tapi kalau kita mau bersatu, together with God, we can do all great things. Apapun yang besar tuh kita bisa jadi satu visi, satu misi, satu keluarga. Maka kalau kita bersatu itu kita bisa melakukan semua hal-hal besar. Visi itu didapatkan dari Bunda Teresa tentang perdamaian, saudara. Yang keenam, ini bukan berapa banyak yang kita berikan, katanya, tapi berapa banyak cinta yang kita masukkan ke dalam sebuah pemberian. Satu pemberian akan tidak ada artinya kalau tidak ada satupun cinta dalam pemberian Anda. Tapi kalau satu pemberian saja dengan banyak cinta di sana, itu akan berarti buat orang banyak. Saudara. Yang ketujuh, saya ingin Anda belajar kenapa pola konsep ini bisa seperti ini. Manusia ini bisa seperti itu, yang namanya Bunda Teresa. Nanti kita belajar bagaimana kesehatan rohani itu bisa ada dalam diri Anda dan saya. Sehingga Anda punya banyak hal kebijakan yang bisa bagikan pada orang lain. Yang ketujuh, mari kita membuat satu kesepakatan katanya, bahwa kita saling bertemu dengan senyum.
Anda mau kepahitan, mau musuhan, mau jengkel, ingat begitu ketemu satu kesepakatan, begitu ketemu dengan senyum. Dan ketika sulit untuk tersenyum, maka adakan waktu untuk satu sama lain dalam keluarga. Perhatikan baik-baik. Pengurapan keluarga yang kami lakukan saat tutup tahun baru, itu artinya setiap hal dalam dunia ini, itu kalau diperas, ujungnya baliknya ke Tuhan. Dan Tuhan itu selalu bekerja, ujungnya berawal dari keluarga, saudara. Itulah kenapa saat kita sulit tersenyum menghadapi kehidupan, adakan waktu satu sama lain, perhatikan, dalam keluarga. Kembalilah ke keluarga Anda. Gak ada kata bubar, gak ada kata cerai. Hidupmu sulit, kembalilah keluarga, karena dari sanalah awal segala pemulihan, saudara. Yang kedelapan, senyum satu sama lain, perhatikan, senyum pada istri Anda, senyum pada suami Anda, tersenyum pada anak-anak Anda, tidak peduli siapa dia, mau dia itu punya latar belakang yang sudah jatuh tersesat, mau nakalnya setengah mati gitu kan, mau brengseknya enggak karuan, tidak peduli siapa dia, kata Bunda Teresa, ini akan membantu Anda untuk tumbuh dalam kasih yang lebih besar satu sama lain. Gaya hidup penyembah itu Anda harus belajar menerima keadaan keluarga Anda apapun yang terjadi dalam diri mereka masing-masing. Kembalilah saudara. Dan yang kesembilan, yang terakhir yang saya belajar, tebarkanlah cinta kemanapun engkau pergi. Jangan ada seorang pun yang datang menemuimu tanpa menjadi lebih bahagia ketika meninggalkanmu. Saya belajar bahwa pandemi ini banyak yang mengalami sakit tubuh. Bahkan bukan cuma tubuh, saat dia mengalami cobaan dan godaan dan masalah yang besar itu sudah menggurat ke jiwa. Itulah kemarin waktu saya telepon beberapa teman lama saya tanya, gimana saya sudah bisa memaafkan teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya katanya. Saya sudah bisa merilis pada mereka semua. Saya tanya berikutnya dengan bercanda, sempat ke dokter jiwa enggak? Dia ketawa, saudara. Kenapa? Karena saya punya teman, gara-gara masalah banyak, sampai ke 3 dokter jiwa, saudara. 1 hari minum pil 8. Masa pandemi ini saya belajar banyak dari orang-orang ini, saudara. Bukan hanya sakit tubuh yang bisa kita hadapi, tapi juga sakit jiwa, dan paling parah kalau sampai masuk ke roh, saudara. Itulah kenapa gaya hidup penyembah masuk tahun keemasan ini, punyalah kesehatan rohani yang juga katakan amin. Saudara, kalau Anda baca di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dikatakan apa? Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Lalu kita baca di Efesus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan apa? Aku berdoa supaya I-nya besar, supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itulah kenapa milikilah kesehatan rohani, saudara. Ada 12 poin yang ada di layar Anda. Kesehatan rohani itu dimulai dari yang pertama adalah dari roh, saudara.
Kalau roh Anda itu tidak punya keintiman dengan Tuhan, tidak kembali mengalami kasih mula-mula, maka Anda tidak akan bisa berbuah bagi Tuhan. Yang juga katakan amin. Itulah sesi waktu kita belajar tentang buah-buah roh. Satu buah ada 9 keanekaragaman rasa. Itu belajar tentang artinya bisa intim dengan Tuhan itu bagaimana melekat. Mengalami kasih mula-mula, mengalami Kristus. Sejalan dengan Kristus bahkan kokoh di dalam Tuhan. Itu supaya Anda mengalami kesehatan rohani yang pertama yaitu dari roh terlebih dahulu saudara. Dari sana kita akan masuk kepada jiwa yang kedua. Begitu roh Anda pulih, roh Anda sehat, jiwa Anda hanya tinggal dijaga pikiran dan hati kita. Jagai pikiran dan hati kita, miliki paradigma yang baru di dalam Tuhan, miliki sukacita yang baru di dalam Tuhan, punyalah kesehatian dengan Tuhan saudara. Maka jiwamu sehat saudara. Itulah kenapa sebelum Anda masuk tahun keemasan yang luar biasa, pastikan Anda mengalami pemulihan roh dan jiwa. Yang ketiga, tubuh. Anda harus mau bersedia punya pola hidup sehat, punya pola hidup yang seimbang. Ingat tubuh Anda dan saya bait Roh Kudus, saudara. Saya dulu tidak begitu peduli dengan tubuh. Karena saya dulu merokok sejak kelas 3 SD. Saya tidak peduli dengan tubuh, apa saja saya makan. Setelah saya tahu bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka pola hidup sehat itu harus saya jaga. Pola hidup seimbang harus saya jaga. Sehingga saya menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya, saudara. Kalau orang bilang bagaimana cara meninggalkan rokok, Anda kalau nggak bisa temui saya sejak kelas 3 SD merokok saudara. Dan saya lepas total. Roh, jiwa, tubuh, pastikan itu sehat saudara. Maka Anda punya yang keempat, kesehatan rohani yang akan masuk ke level yang keempat yaitu pribadi Anda. Anda sanggup dari kegagalan, sanggup bangkit dari kegagalan. Dari minus menuju nol, dari minus menuju titik nol, dari titik nol menuju titik surplus, itu Anda punya kepribadian yang sanggup naik melejit bersama Tuhan, bangkit dari keterpurukan. Itu karena Anda belajar menyalipkan kedagingan Anda. Karena semua kehendak kita itu enggak ada yang baik kalau enggak dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Yang kelima Anda akan masuk namanya karakter. Anda akan punya karakter yang tabah, tulus, rendah hati, menghasilkan buah roh. Ingat baik-baik saudara. Kalau pola pikir Anda dari Tuhan, maka tindakan Anda pun juga mencerminkan yang dari Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, kepribadian Anda sesuai dengan Tuhan. Maka yang Anda lakukan menyenangkan hati Tuhan. Anda akan terbiasa melakukan semuanya sesuai kehendak Tuhan. Anda akan punya lifestyle menyembah Tuhan. Maka Anda akan punya karakter penyembah, Anda akan mengalami kesehatan rohani. Tapi kenyataannya Tuhan izinkan perusahaan saya jatuh Pak, kolaps Pak. Saya beritahu, suatu hari waktu seminar, ada seorang pendeta ngomong di depan banyak orang, ratusan orang di sana, saya ada di sana. Pendeta ini punya usaha, sekolah saudara. Sampai ke luar negeri dan dia dengan jujur ngomong saya bangkrut katanya. Waktu itu saya cukup bergumul, saya bertanya pada Tuhan, bagaimana kalau hambamu saja kau izinkan bangkrut? Bagaimana dengan umatnya yang mengalami banyak hal di masa pandemi? Saya konsultasi dengan pembina saya, Pendeta Nathanael S. Prayogo,
dari GBI Gajah Mada, beliau memberikan saran kepada saya, bagus sekali. Kalau kamu tahu pendeta itu bangkrut, kamu jangan berhenti mengikuti kisah hidupnya sampai hari itu aja, saat dia ngomong bangkrut, Gustaf. Kamu harus ikuti sampai kapan dia diizinkan Tuhan punya solusi dari kebangkrutannya, kamu harus terus ikuti. Oh, saya ikuti, WA-nya saya punya. Saya ikuti grup WA-nya dia. Saya lihat dia punya kemampuan untuk bangkit, saudara. Itulah kenapa kalau Anda punya kesehatan rohani, katakan sama-sama dengan saya kesehatan rohani. Anda akan punya roh, jiwa, tubuh, kepribadian, karakter yang menghasilkan berbuah-buah bagi Tuhan yang juga katakan amin. Yang keenam, keluarga, saudara. Saya sangat sayang sekali saat saya terima WA, orang ini seorang suami yang ngomong, aku sudah bubar dengan istriku itu. Saya kecewa sekali. Kenapa begitu gampang seorang pria ngomong bubar kepada istrinya. Itulah kenapa saat pengurapan nanti sore, saya akan berikan beberapa hal sebelum diurapi, supaya mereka tuh paham. Keluarga tuh dipulihkan dengan landasan kasih di dalamnya, hormat antar satu dengan yang lain, dan saling mengampuni atas kesalahan satu dengan yang lain. Yang juga katakan amin. Yang ketujuh, relasi dengan Tuhan. Lewat doa, Pak? Iya betul, pasti doa. Lewat penyembahan, Pak? Iya. Baca firman Tuhan, Pak? Iya. Anda berdoa, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, Anda menerima, dirasakan anugerahnya. Dalam bahasa Ibrani Anda punya relasi dengan Tuhan itu, dalam bahasa Ibrani kita tuh harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu dalam bahasa Ibrani artinya batah. Batah itu artinya dalam kita mengandalkan Tuhan, Anda akan lebih pasti, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itu artinya batah. Orang yang punya relasi dengan Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhannya. Dan kalau dia mengandalkan Tuhannya, dalam bahasa Ibrani itu artinya batah. Artinya tuh dalam hidup Anda dan saya kan lebih pasti, lebih yakin, lebih merasa aman. Dunia boleh enggak aman, tapi kalau Anda mengandalkan Tuhan, Anda akan lebih merasa aman, lebih percaya, lebih mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan, saudara. Jadi ketika kita punya relasi dengan Tuhan, ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, kita yakin bahwa janji Tuhan pasti terjadi, yang juga katakan amin. Janji Tuhan pasti digenapi dalam segala aspek kehidupan kita, yang juga katakan amin. Itu loh yang ketujuh, saudara, relasi dengan Tuhan. Dari sini Anda akan belajar, akan masuk ke step ke-8, relasi dengan sesama. Itulah kenapa ada sebuah quote yang mengatakan, gembok itu enggak pernah dibuat tanpa kuncinya, saudara. Pabrik gembok membuat selalu sama kuncinya. Demikian juga Tuhan enggak pernah memberi masalah tanpa solusi, kecuali Anda cari masalah, enggak ada kuncinya, Anda cari masalah sendiri. Tapi kalau Tuhan mengizinkan masalah terjadi untuk proses Anda dan saya, Anda pasti punya kuncinya, kecuali Anda kakean pola, gitu kan. Sehingga Anda enggak ada solusi. Itulah kenapa yakinlah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, yang juga katakan amin. Saudara, kalau kita tuh bicara tentang kesehatan rohani, seperti buku, ibarat buku, ada yang menipu dengan sampulnya. Ada juga yang membuat kagum dengan isinya. Tapi hendaklah Anda dan saya itu mengutamakan isinya, isi hidup kita, jangan sampul buku kita. Jangan cuma sampul hidup kita, saudara. Yang membuat orang terkagum-kagum cuma sampul bukunya, sampul buku kita, sampul hidup kita saja. Tapi buatlah Tuhan tuh kagum dengan isi buku kehidupan kita.
agar selalu benar dan juga merawat sampul hidup kita juga agar tetap menarik. Matius 23 ayat 27 yang juga katakan amin. Saudara, Allah memisahkan sesuatu dalam pekerjaannya. Sebelum saya lanjutkan ke 8, berhubungan dengan sesama, saya harus katakan Anda dengan tegas. Allah memisahkan segala sesuatu dalam pekerjaannya. Kok Bapak tahu? Dari penciptaan. Dalam penciptaan saja, terang dipisahkan dari kegelapan. Kejadian 1 ayat 4. Dari penciptaan, saudara. Langit dipisahkan dari bumi. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Lautan dipisahkan dari daratan. Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Allah memisahkan sesuatu di dalam pekerjaannya. Dosa memisahkan kita dari Allah. Yesaya 59 ayat 2. Kelahiran memisahkan seorang anak dari ibunya. Karena tadinya di dalam perut ibunya makan apa? Ya sarinya diserap. Begitu lahir, cenger, kelahiran memisahkan seorang anak dari ibunya. Galatia 1 sampai 15. Galatia 1 ayat 15. Abraham dipisahkan dari rumahnya, saudara. Kejadian 12 ayat 1. Abraham disuruh pergi. Di Keluaran, kitab Keluaran, Israel dipisahkan dari Mesir. Keluaran 12 ayat 1 sampai 39. Peraturan mengenai pakaian dan menanam tidak boleh dicampur. Apa itu Pak maksudnya? Mari kita baca. Ulangan 22 ayat 9 sampai 11. Ulangan 22 ayat 9 sampai 11 dikatakan apa? Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan 2 jenis benih. Oh, perhatikan. Supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang 2 jenis bahannya, yaitu bulu domba dan lenan bersama-sama, saudara. Itulah kenapa ada peraturan juga mengenai pakaian dan menanam gak boleh dicampur. Orang-orang beriman harus dipisahkan dari dunia. Di 2 Korintus 6 ayat 17 ayat 18. Rasul-rasul dipisahkan untuk melayani. Roma 1 ayat 1, Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Orang-orang benar akan dipisahkan dari yang jahat, saudara. Matius 25 ayat 32. Itulah perhatikan baik-baik, setiap kebaikan dan keburukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Karena Allah itu memisahkan sesuatu dalam pekerjaannya. Kebaikan dan keburukan itu nantinya balik ke diri kita sendiri, maka fokuslah hanya pada kebaikan. Mikir tuh yang baik, berkata yang baik, bertindak yang baik, dan berhati yang baik yang juga katakan amin. Saudara, dunia kita tidak membutuhkan definisi baru untuk kekristenan, karena sudah banyak orang pinter, teolog-teolog luar biasa. Tahun gaya hidup penyembah, kesehatan rohani, dunia tidak membutuhkan definisi baru untuk kekristenan, tapi dunia butuh deklarasi kekristenan yang baru, yang juga katakan amin. Deklarasi yang benar, yang baru. Yang ke-8. Baru kita bahas relasi dengan sesama, saudara. Katakanlah berkat. Berusahalah bekerja sama. Jaga dengan siapa Anda berkumpul, berkomunitas. Kalau kumpulanmu orang-orang yang negatif, Anda akan gampang kesedot dengan yang negatif. Kalau saya kumpul dengan perokok-perokok ulung zaman saya, pasti sebentar lagi saya ngerokok lagi. Kalau saya kumpul dengan orang-orang yang dulunya sama-sama teman saya yang belum sadar, sebentar lagi saya bisa masuk lagi, saudara.
Tapi kalau saya kumpul ketemu dengan mereka, saya cukup perkatakan berkat, jalin hubungan kasih, tobatkan mereka. Tidak mau bertobat, ya sudah, saya tidak dekat-dekat. Saya hanya mengasihi saja. Karena Tuhan memisahkan segala sesuatu dalam pekerjaannya juga, saudara. Yang ke-9, yang semua orang itu juga pasti akan meliriknya ke sana. Apa saudara yang ke-9? Keuangan. Dari keuangan dari kan belajar arti dari kekayaan sejati. Cara mengelola dengan caranya Tuhan. Mengembalikan hak-hak Tuhan dengan persepuluhan dan persembahan kita. Dan yang ke-10 kita belajar bagaimana kita menjadi tubuh yang namanya gereja, saudara. Kita bersaksi, kita menanamkan sesuatu ke orang lain sehingga kita punya cabang. Kita punya buah jiwa-jiwa yang bertumbuh. Saudara, kitab suci menunjukkan perbedaan antara gereja lokal dan gereja universal. Semua orang yang percaya di dalam Yesus Kristus untuk keselamatan adalah bagian dari gereja universal. Tapi kalau Anda dan saya tidak bergabung dalam sebuah tubuh gereja lokal yang kita berisi dengan orang-orang yang beriman yaitu gereja lokal, maka perhatikan Anda akan sukar untuk memahami apa arti keanggotaan gereja universal, saudara. Itulah kenapa ibadah itu diciptakan sebenarnya bukan untuk ibadah online seumur hidup, saudara. Harus ibadah on-site, berkomunitas sel, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Karena kalau Anda tidak mau mengalami dalam tubuh gereja lokal, maka Anda dan saya kan sukar paham bagaimana kita tuh jadi keanggotaan gereja universal. Di Alkitab ada Pak loh, contoh-contoh dari gereja lokal. Paulus menulis surat kepada gereja-gereja lokal, misalnya Galatia, yang punya pemimpin-pemimpin khusus. Kalau kita baca di kitab Roma ayat pasal 16 ayat 1 dan 5 dikatakan, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita, yang melayani jemaat di Kengkrea. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Paulus pun saudara ngasih contoh, nulis surat untuk gereja-gereja lokal, untuk pemimpin-pemimpin khusus yang saya contohkan tadi di Galatia. Nama orangnya disebutkan, titipan salamnya untuk diperhatikan. Bahkan dia ngomong saudara yang kukasih, Epenetus yang adalah buah pertama, jiwa pertama yang dari daerah Asia untuk Kristus. Itu ada di gereja lokal. Kita ini di gereja lokal itu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau sekarang kan, kalau Anda lihat kan enggak. Yang dicari apa, yang mau ditemukan apa dalam hidupnya. Begitu yang dicari enggak ketemu, left group saudara. Lah, maksudnya bagaimana gitu kan. Anda boleh kemanapun gereja Anda keliling-keliling itu tidak ada masalah. Keluar kota manapun, di luar negeri manapun, di pelosok manapun, datanglah beribadah saudara. Tapi nanti Roh Kudus pasti akan berikan pada Anda di mana Anda bertumbuh di gereja lokal. Yang juga katakan amin. Untuk Anda bisa paham arti keanggotaan dari gereja universal, saudara. Yesus Kristus juga berbicara loh pada perkumpulan-perkumpulan lokal dan menunjukkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang khusus sebagai tubuh. Di Wahyu 2 dan 3. Orang-orang beriman di gereja lokal ini berkumpul bersama-sama secara teratur. Anda lihat di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Perhatikan, menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Kalau hari Tuhan menjauh, enggak apa-apa. Kalau hari Tuhan mendekat, Yesus pun ngomong. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudara. Mereka ini berkumpul bersama-sama secara teratur untuk berdoa, mempelajari firman Tuhan, bersekutu. Bahkan kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Baru setelah itu saudara mereka akan benar-benar mengerti apa artinya menjadi anggota yang benar dari gereja universal. Yang terdiri dari orang-orang yang dari berbagai macam suku, bahasa, dan bangsa. Anda lihat Wahyu pasal 5 ayat 10 dikatakan apa? Dan engkau E-nya besar Tuhan, telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, saudara. Saudara, kalau Anda menjadi bagian dari gereja universal, pastikan Anda bertumbuh dalam gereja lokal. Setelah Anda siap, Anda akan bisa menjadi gereja yang berbuah, yang bercabang. Bukan cuma menyabang satu jiwa buat Tuhan, bahkan Anda mungkin menjadi satu gereja yang isinya banyak keluarga di sana. Dalam bahasa Yunani, gereja itu artinya mereka yang dipanggil keluar. Sebelum dipanggil keluar, Anda dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu, yang juga katakan amin. Tutup Alkitab kita. Kalau Anda datang nanti sore, karena Anda sudah daftar untuk diurapin, ingat baik-baik, apa yang kami beri buat Anda itu bukan jimat, itu hanya tanda profetis. Untuk Anda mengalami masa keemasan, saudara. Emas yang dibawa oleh orang-orang Majus berbicara tentang kehidupan yang mulia, bicara tentang tabiat ilahi, kehidupan yang suci yang telah teruji. Kami memberikan Anda sebuah tanda profetis untuk Anda bisa melalui tahun kemasan ini luar biasa dahsyat, yang juga katakan amin. Jangan jadikan itu jimat, tapi jadikanlah itu pengingat bahwa Anda dan saya bersama keluarga kita, keluarga besar kita, membawa kehidupan kita itu mulia dan punya tabiat ilahi dalam hidup Anda dan saya. Setiap kita mau melanggar perintahnya, ingat, aku sudah diurapi, kehidupanku harus suci. Dan apapun yang terjadi, aku sudah teruji dan sudah tahan uji. Itu yang dibawa orang-orang Majus. Mungkin orang Majus bawa emasnya emas nyata. Tapi arti emas itu saudara. Saya sudah jelaskan pada saat kita merayakan Natal. Apa arti kemenyan? Adalah wujud kehidupan yang telah mengalami penyucian. Apa arti mur? Kehidupan yang sudah ditebus melalui korban Kristus, sehingga kita sadar bahwa hidup ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Setiap kali Anda down, Anda ingat baik-baik malam di mana Anda diurapi di hari perayaan ulang tahun GBI Lamtera, dan Anda mendapatkan tanda profetis dari kami. Ingat itu baik-baik. Kita tidak pernah tahu berapa tahun kita mengalami masa keemasan, tapi Tuhan ingin kita sama-sama dibekali supaya sampai kapanpun Anda jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Amin, saudara. Satu pujian.
persembahkan. Ya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Terima kasih Tuhan kalau Kau ingatkan kami untuk kami selalu mengalami kesehatan rohani kami. Kau bekali kami di awal tahun untuk selalu mengingat akan punya gaya hidup dan hidup di dalam gaya hidup penyembah Tuhan. Kami tahu Kau sangat mencintai kami. Kami tahu Kau ingin memberkati kami itu utuh Tuhan. Tidak ingin ada yang dirampas dari apa yang menjadi berkat-Mu, menjadi bagian-Mu dalam hidup kami. Kau berikan kami rambu-rambunya detail Tuhan. Kau tuntun kami, Kau ingatkan kami, Kau tegur kami, Kau sayangi kami. Itu yang membuat kami sampai hari ini bisa hidup Tuhan. Karena kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mengangkat amplop persembahan di tangan kami sebagai tanda iman dari kami untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Mari Bapak Ibu mengangkat amplop persembahan di tangan Anda. Siapkan hati Anda. Kalau Anda tidak punya amplop persembahan, Anda angkat tangan Anda sebagai tanda untuk kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang terangkat, berkati amplop-amplop yang terangkat. Apa yang mau kami persembahkan Tuhan, Kau beritahu. Berapa yang harus kami persembahkan. Kau ajari kami arti untuk memberi, Kau ajari kami arti untuk mengasihi, Kau ajari kami untuk menyembah. Semua yang kami tabur pasti akan menuai seperti yang Kau ingini Tuhan. Dan biarlah kita mengangkat dua tangan kita dan mengaminkan doa berkat di hari ulang tahun ke-23 tahun ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Amin. Kemanapun kita pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Amin. Biarlah umur panjang, kesehatan, sukacita, berkat dan kelimpahan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita terima sampai hari ini, sampai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat segala kuasa yang bukan daripadamu, roh-roh orang kuat yang bukan daripadamu, kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan dan kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belalang pelahap dilenyapkan, tembok-tembok tembaga kau hancurkan Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all. Amin. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bersama-sama menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dialah semua Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.